gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Ibu absen dulu ya. Dewi Agustina. Ibu. Oke. Junita. Ibu. Kenapa terlambat? Cek. Ini lanjutan dari zat dan perubahan ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak Ibu semuanya. Masih ingat tentang pelajaran sifat fisika dan sifat kimia? Yang manakah yang termasuk sifat fisika? Wujud zat sifat fisika atau kimia? Fisika, Bu. Fisika. Oke, titik Didi. Kimia atau fisika? Fisika. Nah, sukses tidak datang pada orang yang malas. Coba ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Itu ada gambar apa? Parfum. Apakah kalian pergi ke sekolah memakai parfum? Pakai. Orang tua pakai? Oh, pakai. Menurut kalian, pada saat kalian menyemprotkan parfum, itu termasuk perubahan fisika kah atau perubahan kimia? Hah? Yang jawab kimia coba angkat tangan. 1. Yang jawab fisika? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat proyek tentang perubahan fisika. Jadi terakhir tugasnya, kalau sebelumnya kita kan rata-rata membuat menyelesaikan KPD yang berbentuk masalah ya. Kalau sekarang ini lebih ke pembuatan proyek atau produk tentang mana yang termasuk perubahan fisika. Nah, di sini ada aspek penilaian lebih banyak dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk aspek penilaian di sini yang pertama sikap profil pelajar Pancasila. Penilaian unjuk ke kerja. Apa saja yang dinilai? Mendesain perencanaan proyek, melaksanakan tugas proyek, dan melaporkan hasil-hasil tugas proyek. Penilaian hasil proyek, nah setelah jadi, kemudian apa saja dinilai? Itu adalah idenya. Kemudian kesesuaian dengan rancangan, analisis visi yang ada dalam proyek, penampilan proyek, keterampilan presentasi seperti biasa. Proyek yang kalian buat nanti per kelompok itu akan kalian presentasikan dari penggunaan bahasanya, kejelasan penyampaiannya, dan kebenaran konsepnya itu dinilai. Terakhir, pengetahuan, post-test, dan ulangan harian. Semuanya silahkan perhatikan. Apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui 2 cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair.
Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan. Kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Sampai sini ada apa mau memberikan informasinya? Sudah ngerti belum bedanya perubahan fisika sama perubahan kimia? Oke, perubahan fisika perubahan yang menghasilkan zat yang sama. Ya, kalau perubahan kimia? Memasukkan zat yang tidak sama. Oke, boleh kebalikannya gitu. Termasuk ke dalam perubahan apakah ini? Nah, di sebelah kiri ya. Gambar pertama itu adalah kopi instan. Kemudian kopi instan ini kan membutuhkan proses dalam membuatnya ya. Itu dimulai dari yang gambar kedua, itu adalah pemetikan biji-bijian, biji kopi ya. Kemudian ada pemilahan, kemudian ada penggilingan, kemudian melakukan difermentasikan, kemudian ada penjemuran dan yang terakhir pemanggangan. Nah, pertanyaannya, dari pembuatan kopi instan tanpa ampas ini termasuk contoh perubahan fisika atau kimia? Fisika. Fisika. Coba fisika angkat tangan. 1, 2. Jangan ragu. Oke, yang lain? Kimia. Kimia. Oke, sehari kenapa kimia? Gak apa-apa, jangan takut salah. Ungkapin aja. Kira-kira apa ya? Kenapa disebut kimia? Karena zatnya tak sama. Nah, sekarang mari diskusi. Ya, silahkan anak-anak ibu duduk per kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sekarang. Untuk LKPD-nya ya, di sini nanti silahkan anak-anak ibu tulis judul proyek yang akan kalian buat. Perubahan fisika atau kimia, tapi usahakan perubahan fisika dulu yang diutamakan ya. Proyek untuk perubahan fisika. Kemudian tujuannya dibaca. Setelah itu nanti yang diisi lagi adalah alat dan bahan ya. Alat dan bahan terkait proyek yang akan kalian buat. Setelah itu prosedur kerja. Kemudian terakhir baru rancangan biaya proyek ya. Rencana misalnya bahan satu apa yang mau kalian buat. Misalnya ada lem, berapa harganya? Kira-kira aja dulu kalau nggak tahu ya. Untuk yang selanjutnya ini di pertemuan berikutnya minggu depan. Oke? Jadi sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya. Di laptopnya itu juga dikerjakan live worksheet-nya ya. Jadi seperti biasa live worksheet juga di LKPD-nya juga.
fisika adalah bambu, di mana bambu berubah bentuk dan ukuran. Judul proyek vas bunga. Vis yang ada pada proyek yang termasuk konsep fisika adalah kayu, di mana kayu termasuk perubahan bentuk dan ukuran. Ini hasil produk kami teman-teman dari perubahan fisika, perubahan bentuk dan ukuran. Selamat siang semuanya. Siap. Saya dari kelompok 3 ingin mewakili presentasi. Judul proyek membuat lilin lebah. Rancangan biaya proyek 14.000. Fisis yang ada pada proyek perubahan fisika terjadi sangat panas. Pembakaran membuat lilin meleleh dan berubah dari bentuk padat ke cair. Teman-teman, ini hasil dari produk kami, namanya lilin lebah. Karena untuk berobat untuk orang untuk datuk. Nah, kesimpulan untuk materi perubahan materi hari ini. Coba, siapa yang bisa membacakan? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, menguap, mengembung, mencair, membeku, menyublim, dan melarut. Oke, jadi perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Kemudian coba bacakan kelompok 3, perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, proses pembakaran kayu, proses perkaratan besi, dan lain-lain. Oke, sekarang refleksi ya. Silakan semuanya buka Mentimeternya. Buka link Mentimeter isi perasaan kalian hari ini. Terima kasih untuk refleksinya. Kemudian Ibu mau tanya, ada nggak pertanyaan sebelum Ibu tutup? Kelompok 1 udah ngerti? Kelompok 2 aman? Kelompok 3 aman? Oke, ada kendala? Tidak ada. Oke, kita lanjut pertemuan di minggu depan, yaitu presentasi hasil dari proyek yang sudah jadi, ya. Oke, kemudian kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pertemuan selanjutnya tidak ada lagi yang terlambat. Oke ya, silahkan wakil ketua kelas siapkan kelasnya sebelum kita keluar. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai.